ఎవర్రా నువ్వు? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah menyimak video-video di SLMT TV dan terima kasih juga sudah subscribe. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Dohcai. రేయ్, బ్యాగ్ తీసుకోరా. Hands up. Seperti apakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Sebuah mobil melaju dengan kencang, membawa dua orang pemuda yang berencana melakukan perampokan. Di dalam mobil, mereka mulai mempersiapkan segalanya. Mereka menggunakan topeng untuk menutupi wajah mereka. Mobil berhenti di sebuah bank besar di kota itu. Mereka masuk seperti pengunjung bank lain. Tapi saat mereka sampai di dalam bank itu, mereka sudah menggunakan topeng, langsung menutup semua akses jalan keluar bagi para pengunjung dan juga karyawan bank. బ్యాంక్ మేనేజర్ ఎవర్రా? నేనే సార్. Mereka meminta salah satu karyawan bank untuk membuka ruang tempat penyimpanan uang. Salah satu perampok itu masuk dan mengambil semua uang yang ada di ruangan itu. Sementara yang lain tetap mengawasi sandera mereka. Sambil mengambil semua uang yang ada, mereka mengambil dua orang wanita sebagai sandera mereka dan bisa meloloskan diri. Namun saat mereka membuka pintu, mereka terkejut karena gedung itu telah dikepung oleh polisi dan juga para wartawan. Satu dari perampok itu menembak ke atas sebagai tembakan peringatan, hingga mereka berhasil dijemput oleh supir mereka. Bergegas mobil itu meninggalkan bank. Sementara, beberapa mobil polisi pun mengikuti mereka. Hingga di satu pertigaan jalan, satu mobil umpan yang memiliki jenis dan warna yang sama mengecoh mobil polisi. Hingga mobil perampok terbebas dari kejaran para polisi. Mereka menghentikan mobil dan mengeluarkan dua sandera, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Dua perampok itu telah sampai ke sebuah apartemen, yang mereka rahasiakan tempatnya. Tapi salah satu dari mereka mulai dirasuki sifat serakah dan mempengaruhi temannya untuk mengikuti jejaknya. Ia meminta uang tersebut menjadi milik mereka, tanpa memberikan kepada bos mereka. Namun, dengan ragu temannya menolak, hingga mereka akhirnya saling menodongkan pistol ke hadapan wajah mereka masing-masing. Dan mereka pun terlibat pertengkaran karena perdebatan pendapat. Mereka juga merasa takut ketika mendengar suara sirene polisi begitu dekat dengan tempat mereka. Candu adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai penipu. Ia menjalankan semua pekerjaannya dengan beberapa sahabatnya yang sudah bersama-sama semenjak mereka kecil. Candu biasa menipu dan mendapatkan uang untuk membiayai adiknya Lalita yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Ia merawat adiknya sendiri semenjak ayah mereka di penjara. Candu dan juga Lalita selalu menengok ayahnya di penjara untuk memberi rasa bahagia kepada orang tua mereka satu-satunya. Adalah seorang mafia besar yang merupakan dalang perampokan bank. Tapi ia merasa kecewa karena dua orang kepercayaannya tidak juga datang ke kediamannya. Untuk menyerahkan kepada dirinya, ia meminta anak buahnya untuk mencari keberadaan dua anak buahnya tersebut, karena ia menginginkan hasil rampokan tersebut diserahkan kepada dirinya. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ అమ్మాయి మిస్ అవ్వకూడదు.
Candu yang selalu menyempatkan diri mengantar Lalita berangkat ke kampus merasa terkesima melihat seorang wanita cantik hingga menarik hatinya. Candu mengikuti wanita yang bernama Mera itu dan berhasil berkenalan dengan wanita tersebut. Anak buah Manikyam berhasil menemukan alamat supir bernama Raghav yang mengantar anak buahnya para perampok. Manikyam menodongkan pistol ke hadapan istri Raghav dan memintanya untuk menelpon Raghav agar cepat kembali ke rumahnya. అమ్మా నా పేరు మాణిక్యం డబ్బు కోసం రాఘవ్ ఎక్కడున్నాడో చెప్పు ఉన్నానో నీకు బాగా అర్థమయ్యే ఉంటుంది. Setelah beberapa lama menunggu, Raghav datang dan langsung meminta maaf kepada Manikyam. Ia juga memberikan uang hasil bagiannya yang diberikan oleh dua orang perampok tersebut. Akan tetapi tanpa diduga Manikyam malah menembak Raghav di depan istri dan juga adiknya hingga Raghav meninggal dunia. మరి వీడిని చంపకపోతే వాళ్ళు ఎలా భయపడతారు? రాకుండా చూసుకోండి. Candu berhasil melunasi semua tagihan biaya pendidikan Lalita, dan ia berharap Lalita bisa menjadi dokter yang baik seperti impiannya. Lalita mengucapkan banyak terima kasih kepada Candu yang selalu memberikan hal terbaik untuk hidupnya. Candu kemudian meninggalkan Lalita dan menemui Mira. Tapi saat ia tiba di tempat Mira, ia melihat Mira tengah diganggu oleh beberapa orang pemuda. Candu langsung memberikan mereka pelajaran agar mereka tidak mengganggu Mira lagi. ఎవర్రా నువ్వు? Mendengar hal itu, Lalita merasa sedih. Mira membawa Lalita untuk menenangkannya, hingga Candu dan para sahabatnya yang memikirkan bagaimana mereka mendapatkan uang sebanyak itu. Candu bersama sahabat-sahabatnya menjalankan rencana mereka. Di sebuah restoran, mereka menemui pembeli narkoba. Candu yang bertugas menjadi penjual narkoba. Namun, ketika pembelinya mencoba barang tersebut, Candu segera memberi kode pada sahabatnya yang bertugas sebagai polisi. Mereka menodongkan pistol ke hadapan Candu dan juga pembelinya. Tapi Candu langsung menembak salah satu dari mereka dan pembeli tersebut merasa takut ketika suara sirine polisi telah berbunyi. Ia mencoba mengambil uang yang berada di atas meja. Sebisa mungkin Candu membuat panik pembeli tersebut. Hingga akhirnya pembeli tersebut pergi meninggalkan Candu. Setelah mereka pergi, semua teman-teman Candu merasa senang dan mereka telah berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai operasi ayah Candu. Candu segera menelpon Perdana Menteri untuk menyerahkan uang yang dimintanya. Perdana Menteri meminta Candu untuk menemuinya di sebuah apartemen. Candu kemudian membunyikan bel di kamar nomor 901. Tapi kamar tersebut tidak memberikan jawaban.
Candu segera beralih membunyikan bel di kamar nomor 910. Kali ini Candu terkejut ketika mendengar bunyi tembakan dari dalam ruangan tersebut. Karena penasaran, Candu membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Ia terkejut ketika melihat dua orang tergeletak dengan luka tembak di tubuh mereka. Candu juga terkesima melihat sejumlah uang yang cukup banyak di atas meja. Bergegas, Candu mengambil tas yang ada di ruangan tersebut dan mengambil seluruh uang yang ada di ruangan itu. Candu pun segera meninggalkan kamar itu. Ia sempat bersembunyi ketika lift terbuka dan seseorang keluar dari lift tersebut. Dengan cepat, Candu menggunakan lift setelah melihat lift tersebut kosong. Anak buah Manikyam segera menuju kamar yang telah dikatakan Raghav sebelum ia tewas. Tapi, ia terkejut ketika melihat kamar tersebut kedua temannya telah tewas dan uang hasil rampokan mereka tidak ada di ruangan tersebut. Anak buah Manikyam melihat seorang mencurigakan membawa tas dan menaiki bajai. Ia mengingat plat bajai tersebut. Candu yang berhasil meninggalkan apartemen dengan membawa koper berisi uang menggunakan bajai, meminta semua sahabatnya berkumpul di bengkel mereka. Setelah sampai ke tempat tujuan dan semua sahabatnya telah berkumpul, Candu menceritakan bagaimana ia mendapatkan uang tersebut. Dan ia berencana untuk menggunakan uang tersebut untuk membayar Perdana Menteri agar bisa memberi jaminan kepada ayahnya untuk keluar dari penjara lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Manikyam berhasil mendapatkan supir yang membawa Candu keluar dari apartemen. Manikyam langsung mendodongkan senjata pada supir tersebut. Hingga mau tidak mau, ia mengatakan kemana tujuan Candu yang menumpangi bajainya. Dengan cepat, Manikyam memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Candu. Tuan Sitaram akhirnya dibawa ke ruang operasi dan bersiap untuk melakukan operasi. Sementara itu, polisi menyelidiki kematian yang terjadi di apartemen melalui rekaman CCTV. Richard yang merupakan seorang polisi ikut menyelidiki tentang kasus tersebut. Ia merasa curiga dengan Candu. Segera ia menelpon Candu dan bertanya keberadaan Candu. Richard meminta Candu menemuinya di sebuah apartemen. Mau tidak mau, Candu menemui Richard. Sampai di tempat tersebut, Richard langsung menuduh Candu sebagai pembunuh dan pencuri uang di apartemen tersebut. Akan tetapi, Candu berusaha untuk mengelaknya. Ia menelpon Perdana Menteri untuk menguatkan alibinya di hadapan Richard. Hingga Perdana Menteri menelpon langsung komisaris dan meminta untuk menghentikan Richard mencurigai Candu sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Mau tidak mau, Richard membebaskan Candu. Anak buah Manikyam telah menemukan siapa pencuri uang pemimpin mereka. Sahabat Candu yang mengetahui anak buah Manikyam mencari Candu dan Lalita langsung menyembunyikan mereka dari kejaran para anak buah Manikyam. Mengetahui dirinya telah terlibat dengan kelompok Manikyam, Candu merencanakan menelpon Datu yang merupakan pembuat uang palsu. Candu ingin menyerahkan uang palsu tersebut kepada Manikyam, kemudian merampoknya kembali dari tangan Manikyam. Para sahabatnya menyetujui saran yang diberikan oleh Candu. Candu menemui Datu dan memulai kerja sama mereka. Datu mengizinkan Candu untuk menyewa uang palsu kepada Datu. Tapi tak lama kemudian salah satu sahabat Candu datang dan mengatakan kalau polisi telah berada di depan gudang Datu dan bersiap untuk menangkap mereka. Candu segera membereskan uang tersebut dan berusaha untuk melarikan diri. Candu terpaksa melawan mereka dan menghindari kejaran polisi dan kejaran anak buah Datu. Candu berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka melalui jendela. Tapi saat ia tengah berjalan, Richard menghentikan langkahnya dan mengambil uang yang ada pada Candu. Tanpa Candu sadari, Mera melihat Candu diperingatkan oleh polisi. Candu terpaksa menceritakan jati dirinya kepada Mera. Dahulu Candu dan keluarganya tinggal di sebuah desa kecil. Ayahnya hanya seorang supir taksi. Ibunya yang tengah sakit keras hingga membuat ayahnya merawat Candu dan Lalita sambil mencari nafkah. Melihat ibunya yang sakit-sakitan,
membuat Lalita memiliki cita-cita menjadi seorang dokter. Suatu hari, ayah Chandu diminta mengantar seorang penumpang menemui Manikyam. Saat itu, Chandu dibawa serta bersama ayahnya. Ketika penumpang tersebut turun dari taksi Tuan Sitaram, tiba-tiba Manikyam menabrak taksi tersebut. Dengan luka di wajah, Tuan Sitaram mencoba menyelamatkan Chandu. Manikyam bekerja sama dengan penumpang Tuan Sitaram untuk membunuh Tuan Sitaram, tapi tanpa diduga, Manikyam mengkhianatinya. Ia menusuk tubuh penumpang taksi dan mengambil semua uang yang dimilikinya. Tak lama polisi pun datang. Manikyam memulai sandiwara dan mengatakan kalau Tuan Sitaram yang telah membunuh penumpangnya. Hingga Tuan Sitaram dibawa ke kantor polisi. Chandu yang telah sadar dari pingsannya mendengarkan semua kejadian yang menimpa ayahnya. Ia melihat wajah Manikyam hingga membuat dendam bersarang di hatinya. Setelah ayahnya dipenjara, ibu Chandu meninggal dunia. Maka Chandu dan juga Lalita terpaksa dititipkan ke panti asuhan. Tapi karena pengurus panti asuhan selalu berbuat jahat kepada mereka, Chandu membawa adik dan seorang sahabatnya meninggalkan panti asuhan tersebut. Sejak saat itu, Chandu menjadi penanggung jawab atas kehidupan Lalita, adiknya tersebut. Chandu mengakhiri ceritanya kepada Mera saat Perdana Menteri menelpon dan mengatakan kalau ayah Chandu melarikan diri. Dengan cepat Chandu bersama Mera menuju rumah sakit menemui Perdana Menteri. Namun, saat di rumah sakit, Chandu mendapat sebuah video yang menunjukkan Manikyam bersama Lalita dan ayah mereka. Dengan bergegas, Chandu kemudian beserta sahabatnya mencari keberadaan Manikyam. Setelah menemukan Manikyam, Chandu meminta ia untuk membebaskan keluarganya. Tapi Manikyam meminta uang hasil perampokan itu semua dikembalikan. Chandu mencari cara bagaimana mendapatkan uang sebagai pengganti uang Manikyam yang telah ia gunakan. Setelah melihat seorang artis bernama Bulet Babu mengajak semua sahabatnya beserta Mera untuk mendapatkan uang dari Bulet Babu, Mera yang tadinya menolak terpaksa mengikuti permainan Chandu. Mereka mulai mendatangi Bulet Babu dan menawarkan beberapa properti yang bisa membawa keuntungan pada Bulet Babu. Melihat kecantikan Mera membuat Bulet Babu tertarik dan mengikuti keinginan Chandu dan juga Mera. Richard yang terus mengikuti pergerakan Chandu mencoba untuk membujuk Bulet Babu mengikuti keinginannya. Ia juga mengatakan kalau Chandu dan Mera adalah penipu, tapi Bulet Babu tidak mempercayainya. Ia tetap akan membeli properti yang dijual oleh Mera. Tapi Richard mempunyai cara lain. Ia mendekati Mera agar menjadi mata-matanya dengan ancaman Mera akan dipenjara karena membantu pencuri. Mau tidak mau, Mera mengikuti semua permintaan Richard dan berpura-pura mengkhianati Chandu. Mera selalu melaporkan apa yang dilakukan oleh Chandu kepada Richard. Tapi Chandu telah berhasil mendapatkan uang yang disediakan oleh Bulet Babu. Richard yang mendapatkan laporan itu segera mengejar Chandu dan menutup semua jalan yang akan dilalui oleh Chandu. Tapi Richard terkejut ketika melihat komisaris dan meminta Richard menghentikan penangkapan Chandu. Karena setelah diperiksa tidak ada barang bukti yang dikatakan oleh Richard. Mau tidak mau, Richard melepaskan Chandu. Manikyam yang tidak sabar mendapatkan uangnya segera menelpon Chandu dan memintanya menemuinya di sebuah parkiran pusat perbelanjaan. Chandu menemuinya dan langsung menyerahkan semua uang Manikyam. Tapi sebelumnya ia telah bekerja sama dengan komisaris agar bisa menangkap Manikyam. Semua anggota polisi bersembunyi di dalam mobil yang terparkir di gedung tersebut. Hingga saat Manikyam telah menerima uang, ia langsung dibekuk polisi dan dimasukkan ke penjara. Akan tetapi Manikyam belum memberitahu di mana keberadaan ayah dan juga adiknya. Hingga ia terpaksa meminta tolong kepada polisi penjaga untuk memberi tekanan kepada Manikyam, hingga akhirnya ia berhasil dan Manikyam langsung memberitahu keberadaan adik dan juga ayahnya. Chandu langsung menuju tempat ayah dan adiknya disembunyikan. Setelah mengamankan keluarganya, Chandu menghadiri persidangan Manikyam dan ia menjelaskan jati dirinya kepada Manikyam, hingga ia sangat dendam kepada Manikyam. Film pun selesai.
Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Dohchai. Chandu dengan upayanya akhirnya berhasil menyelamatkan adik dan juga ayahnya. Ia pun setelah melakukan banyak sekali perjuangan, berhasil membalaskan dendam kepada orang yang telah menjerumuskan ayahnya ke dalam penjara. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lain hanya di SLMT TV. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Sehat selalu sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi, wassalamualaikum.